Kita lindungi. Insya Allah. Mudah-mudahan COVID ini. Insya Allah. Tunggu karena. Apa yang hidup mohon maslahatnya. Jika di video sebelumnya, kami sempat membahas tentang prank di era Soekarno, kali ini prank kembali muncul di era Soeharto, 20 tahun kemudian, setelah prank Idrus dan Markonah muncul, di penghujung tahun 1970-an. Prank besar kembali gegerkan warga Indonesia, bahkan sang wakil presiden, Adam Malik, ikut tertipu. Siapa pelakunya? Ia adalah Cut Zahara Fona, wanita berusia 26 tahun, asal Sigli, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh ini dikenal tak tamat sekolah dasar. Ia mengklaim bahwa janin yang dikandungnya bisa berbicara bahkan mengaji. Kabar aneh itu sontak menggegerkan masyarakat Indonesia. Orang-orang pun beramai-ramai ingin menemui Cut Zahara untuk menyaksikan kebenaran dari keajaiban tersebut. Mereka yang penasaran bahkan rela mengantre agar bisa menempelkan telinganya ke perut Zahara demi mendengarkan suara sang janin. Ajaib, memang betul dari perut itu terdengar suara orang berbicara. Terkadang muncul suara mengaji. Berita aneh itu pun kemudian menyebar dan dimuat media massa. Tak hanya diliput media dalam negeri, media asing seperti BBC pun ramai memberitakannya. Sejumlah ulama yang dimintai pendapat terkait dengan kemunculan hal aneh semacam ini, cenderung memberikan pendapat yang membenarkan. Pihak ulama kelas 1 Indonesia berpendapat, fenomena janin dalam perut bisa mengaji, merupakan bukti kekuasaan Tuhan. Hal ini dapat disebut sebagai kun fayakun, yaitu bila Tuhan menghendakinya, maka apapun bisa terjadi. Begitu tanggapan para ulama. Buya Hamka, pendiri Majelis Ulama Indonesia, saat dimintai pendapat oleh media massa, juga memberikan pendapat yang senada yaitu kun fayakun. Padahal Buya sebenarnya sempat meragukan fenomena itu. Namun, hal ini dilakukannya sebagai sebuah bentuk reaksinya saat ditanya oleh wartawan. Demikian juga dengan Kiai Haji Muhammad Dahlan, Menteri Agama kala itu yang juga ikut memberikan komentar di media massa dan membenarkan cerita itu. Hebatnya, kasus ini sampai dipercayai Wakil Presiden Indonesia kala itu, yaitu Adam Malik. Adam diyakinkan oleh adiknya jika janin bisa mengaji itu memang benar adanya. Adam lantas mengundang Cut Zahara Fona agar datang ke Istana Wapres. Di Istana Wapres inilah, Adam Malik menempelkan telinganya ke perut Cut Zahara demi membuktikan kebenaran dari si janin. Fenomena ini ternyata juga menarik perhatian Perdana Menteri Malaysia, Tengku Abdul Rahman Putra waktu itu. Sama seperti Adam Malik, Tengku Abdul juga percaya akan fenomena janin mengaji tersebut. Kembali lagi, kun fayakun, bukti nyata juga yang disebutkannya adalah kisah mujizat yang dialami Sang Bunda Maria yang ada dalam ajaran Nasrani. Mayoritas masyarakat Indonesia pun percaya dengan pengakuan Cut Zahara tanpa pernah mempertanyakan umur janin di perut Cut Zahara. Namun, Kepala Kantor Kesehatan Wilayah DKI, yaitu Dr. Herman Susilo menyuarakan hal yang berbeda. Herman menyatakan bahwa janin bisa mengaji merupakan hal yang mustahil, sebab bayi yang ada dalam kandungan, tidak dapat membuka mulut atau bernafas normal sehingga tidak akan dapat mengeluarkan suara. Karena dianggap melawan arus, Herman kemudian diancam akan dibunuh oleh orang-orang fanatik yang mempercayai bayi dalam perut bisa mengaji. Menghindari ancaman itu, Herman lantas memutuskan bersembunyi dan menghilang. Sang dokter yang diketahui tinggal di Ciganjur ini, meninggal dunia pada tahun 1998. Pendapat Herman Susilo yang berbeda dari mayoritas itu kemudian memunculkan gelombang ketidakpercayaan yang mulai bermunculan. Sampai akhirnya tim medis dari RSPAD Gatot Subroto, Ikatan Dokter Indonesia, Kejaksaan Agung dan Polri memutuskan ikut turun tangan akibat kehebohan yang ditimbulkan di seantero tanah air. Pihak ID pun ingin memeriksa kandungan Cut Zahara Fona pada tanggal 13 Oktober tahun 1970. Akan tetapi Cut Zahara tidak bersedia dan meminta pemeriksaan ditunda minggu depan. Sepekan kemudian, pemeriksaan kandungan dan janin dalam perut Cut Zahara Fona bisa dilakukan. Hasilnya, tim medis tidak menemukan adanya tanda-tanda janin dalam perut Cut Zahara.
Namun akhirnya terbukti, apa yang diungkap oleh Dr. Herman adalah benar. Panglima Daerah Kepolisian atau dikenal sekarang dengan sebutan Kapolda di wilayah Kalimantan Selatan, yaitu Brigjen Abdul Hamid Swasono, tidak percaya dengan adanya janin yang bisa bicara. Manusia tidak bisa bicara di dalam air, ketuban, ujar Brigjen Abdul. Brigjen Abdul kemudian memerintahkan Kapolres Banjarmasin untuk mengungkap kasus itu. Caranya, dengan memancing Cut Zahara dan suaminya untuk datang ke Banjarmasin karena ia dan istrinya percaya dan ingin mendengarkan suara si janin. Cut Zahara dan suaminya percaya dan langsung memenuhi undangan Abdul Hamid. Kapolres Banjarmasin ditemani istri dan sejumlah polwan waktu itu, lantas menemui Cut Zahara dan pura-pura ingin mendengarkan suara si janin. Dengan taktik yang jitu, akhirnya polwan berhasil memaksa Cut Zahara menyingkap pakaiannya dan menemukan perekam suara di balik kain yang melilit perutnya. Setelah kedoknya terbongkar, Cut Zahara beserta suami dipenjara. Keduanya sempat kabur namun berhasil ditangkap kembali. Cut Zahara ditemukan polisi Komdak 13 Kalimantan Selatan yang memburunya di Kampung Gambut, 14 km dari kota Banjarmasin. Polisi menyita perekam suara tipe EL3302 OOG berikut kaset rekaman suara tangisan bayi dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Belakangan diketahui bahwa motif penyebaran hoaks itu hanya untuk mendapatkan uang pemberian dari orang-orang yang percaya pada kebohongan yang dibuat Cut Zahara Fona dan suaminya itu. Peneliti sejarah LIPI, Asfi Warman Adam mengungkapkan, di tahun 1970-an teknologi perekam suara masih menjadi barang baru dan asing di Indonesia. Kala itu perekam suara yang biasa dipakai wartawan, memang belum dikenal oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak menaruh curiga pada aksi yang dilakukan Cut Zahara. Hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki perekam suara seperti itu. Tapi tidak diketahui dari mana pasangan suami istri tersebut mendapatkan alat perekam suara. Selain itu, sebagian besar masyarakat masih sangat percaya dengan hal-hal berbau aneh dan ajaib, yang dianggap merupakan kehendak Tuhan untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Namun, tak sedikit orang yang bertanya-tanya, bagaimana bisa orang sekelas Wapres Adam Malik mudah percaya dengan hal semacam ini. Yang menarik dari kasus ini adalah nasib para pelaku drama ini. Tidak lama kemudian, Brigjen Abdul Hamid Swasono dipensiun dinikan karena dianggap telah memalukan jajaran petinggi negara dengan mengungkap penipuan ini. Tidak lama kemudian beliau meninggal diduga karena keracunan. Cut Zahara Fona dengan suaminya entah kemana beritanya, hukumannya diketahui tidak terlalu berat. Pemimpin harian Pos Kota, yaitu Harmoko, yang sempat memuat berita tentang Adam Malik mendengar janin mengaji, akhirnya menjadi Menteri Penerangan dan menjadi petinggi negara sampai jatuhnya Orde Baru, sedangkan Adam Malik masih tetap menjadi Wakil Presiden. Bagaimana menurut kalian mengenai kasus kali ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.